Salam jumpa lagi bersama saya Pater Domike VSPD dalam Renungan Harian Jumat Pekan Biasa ke-9 tanggal 5 Juni tahun 2020. Kitab suci menuntunmu pada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Kitab Amsal bab 1 ayat 5 mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan." Kitab Amsal menunjukkan kepada kita bagaimana kita membentuk hidup dengan sabda Tuhan. Jika kita bosan mendengarkan sabda Tuhan, itu sama dengan kita bosan membentuk hidup kita. Kalau kita bosan membentuk hidup kita, itu artinya kita tidak akan mengalami keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, sejalan dengan pesan sabda Tuhan hari ini, yakni kitab suci atau sabda Tuhan, membentuk kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Bagi Paulus, kitab suci membentuk seseorang sejak kecil. Maka ia menasihati Timotius akan hal ini, yakni kitab suci. Dari dalam kitab suci kita menimba hikmat untuk hidup ini dan kita dituntun kepada keselamatan. Mengapa demikian? Karena bagi Paulus, tulisan-tulisan kitab suci itu diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Membiasakan diri untuk merefleksikan dan merenungkan sabda Tuhan, itu sama halnya dengan kerendahan hati kita untuk dibentuk oleh firman Allah menuju kepada keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bertolak dari kitab suci dalam pengajarannya tentang Mesias pada hari ini. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini adalah pedoman agar para ahli Taurat tidak salah menafsirkan kitab suci. Adalah soal Mesias. Yesus bukannya mau menyangkal bahwa Mesias adalah anak Daud, namun ia mau menunjukkan makna yang paling penting soal peranan Mesias, bukan soal asal-usul dan garis keturunan. Ketika Yesus menyatakan hal ini, ia sebenarnya mengajak para ahli Taurat dan kita sekalian untuk membentuk hidup kita berdasarkan kitab suci, namun harus dalam pemahaman yang benar. Jika Mesias hanya diartikan sebagai pahlawan harapan, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, maka kekecewaan akan muncul. Ketika Mesias yang nyata dalam diri Yesus itu adalah pahlawan kehidupan, bukan pahlawan perang. Yesus mengarahkan kita kepada pemahaman yang benar tentang Mesias yang ditulis dalam kitab suci, agar kita tidak salah membentuk kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memberi waktu yang cukup kepada sabda Tuhan, karena sabda Tuhan adalah penuntun kepada keselamatan. Ingatlah bahwa dalam Yesaya bab 66 ayat 2, ia mengatakan, Tuhan memandang orang yang gentar pada firman-Nya. Orang yang selalu mencintai firman Tuhan adalah orang yang sedang membuka sekat-sekat dosa dan kelemahannya, agar Tuhan memandangnya dan menganugerahkan keselamatan kepadanya. Tuhan memberkati kita semua.